Ya, Anda kembali di Indonesia Morning Show. Pemerintah wacanakan tindak tegas paham radikalisme yang berkembang di masyarakat. Namun ironisnya, perkembangan radikalisme ini justru merebak di dalam lapas. Nah, bagaimana pengawasan sebenarnya di dalam lapas bagi napi kasus terorisme kita akan bahas bersama dengan Pak Akbar Hadi, Humas Ditjen Pemasyarakatan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga bersama dengan Mas Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya ingin tahu dari Mas Ridwan terlebih dahulu begitu. Sebenarnya bagaimana sih paham radikalisme yang berkembang di dalam lapas sejauh pengamatan Mas Ridwan? Ya, dari yang terbaru kemarin kita kan juga mendapatkan fakta bahwa Afif alias Sunakim itu mantan napi. Dia pernah dipenjara di Cipinang. Jadi memang di dalam itu ada semacam penyebaran ide-ide dalam hal ini pro ISIS yang masih bisa berlangsung. Ya, penyebarannya bisa melalui pengajian, bisa melalui pengajian tertutup mereka, bisa melalui selebaran yang mereka bisa bawa dari pembesuk masuk, dikasihkan ke napi, kemudian dibagi-bagi. Kemudian bahkan bisa juga melalui telekomunikasi langsung ya, misalnya dengan handphone. Saya ambil contoh misalnya Ustadz Aman Abdurrahman itu, beliau kan ditahannya di lapas Kembang Kuning. Nah, saat menghubungi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu beliau di lapas Pasir Putih. Jadi ini kan jauh. Digunakan alat komunikasi. Menggunakan handphone. Ya. Nah, saya kira nanti Pak Akbar akan menjelaskan apa problem-problem real yang di dalam. Karena kami kan meneliti ini kan dari luar ya, melihatnya kan dari luar. Nanti kita akan mungkin dari Pak Akbar lah yang bisa lebih detail. Iya, makanya kita juga tahu setelah pasca bom Tamrin kemarin memang ada beberapa napi yang memang berada di dalam lapas yang kemudian dimintai keterangan begitu, dan juga sudah dikumpulkan ada 5 orang, diantaranya ada Agung Prasetyo, Koribul Mujib, Winduro, Zainuddin, dan Emirat Berlian Nusantara. Ini sebenarnya seperti apa sih pengawasan terhadap mereka di dalam lapas itu sendiri, Pak Akbar? Baik, memang sebetulnya kami juga sampaikan bahwa kenyataan saat ini kondisi di kita memang cukup terbatas ya, baik itu dari SDM dari sisi kualitas maupun kuantitas, kemudian dari sisi sarana prasarana, dan kemudian juga dari sisi anggaran. Ditambah lagi dengan permasalahan klasik ya, yaitu overkapasitas. Namun demikian, kita tidak menyurutkan semangat untuk tetap melaksanakan fungsi dan tugas pokok kita terkait dengan narapidana teroris. Ini merupakan suatu hal yang merupakan tantangan ya, tantangan. Oleh karena itu kita mencoba untuk memerankan suatu program-program, diantaranya adalah melakukan penelitian ya, melakukan penelitian terhadap narapidana teroris. Jadi ketika mereka masuk, kita akan lakukan penelitian semacam asesmen ya. Asesmen kita lakukan klasifikasi kategori, apakah yang bersangkutan termasuk kategori high risk atau mungkin risiko menengah ataupun risiko rendah. Nanti kalau sudah dikategorikan berarti nah, setelah itu juga ini juga bisa untuk penempatan mereka. Tentu saja mereka yang termasuk tergolong high risk ya, itu tentu saja ada semacam pengamanan khusus ya. Kita kan ada beberapa macam pengamanan ya. Pengamanan maksimum security, pengamanan menengah, dan kemudian pengamanan minimum ya. Nah, kalau mereka memang dalam penelitian tersebut atau asesmen ini mereka kategori high risk, kita tempatkan di maksimum security, tentu saja kita ada perlakuan tersendiri, yaitu mungkin barangkali dengan one man, one cell, kemudian juga bagaimana kita memperlakukan kalau mereka memang sudah menyatakan tidak mau komunikasi dengan kita. Biasanya kalau mereka yang tergolong militan ataupun inti atau kelompok inti atau ideolog gitu, itu biasanya melakukan penolakan ataupun bahkan berkomunikasi pun agak
agak sulit. Kita bahkan kalau mendekat aja dibilang togut. Namun demikian tidak menyurutkan petugas kita untuk senantiasa terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai upaya, berbagai program dan berbagai cara dan teknik. Itu kan program ke depannya, tapi kalau sampai dengan saat ini pengamatan begitu, seperti apa sih di dalam itu? Apakah memang para napi-napi ini bisa dengan leluasa bersosialisasi dengan semua napi dari kasus-kasus lain atau bagaimana sebenarnya? Sampai dengan memang kita tahu bahwa kemarin juga diamankan ada telepon seluler, ada router juga untuk penguat sinyal. Nah, itu bagaimana? Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa kita tidak pungkiri bahwa hal itu tetap masih ada terjadi. Dan kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin berbagai upaya-upaya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan kita juga ada Satgas Kamtib yang bekerja secara rutin dan insidentil. Seandainya ada informasi bahwa di sana ada misalnya telepon seluler, ada alat komunikasi, tentu saja akan dilakukan rahasia-rahasia. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Kominfo, yaitu melakukan pembatasan jaringan ya. Jadi kalau selama ini kan pakai jammer ya, kalau jammer itu ternyata tidak efektif. Karena mereka juga punya alat penguat sinyal. Yang bisa didapatkan dari mana Oleh karena itu kita juga kerjasama dengan Kominfo ini bagaimana meletakkan titik-titik koordinat sehingga jaringan itu sama sekali tidak ada. Oke, tapi bisa mendapatkan alat-alat itu sebenarnya mereka bisa memasukkan dari mana, Pak? Jadi pertama adalah kita akui ya, jadi petugas kita memang tidak berimbang dengan jumlah kapasitas hunian. Coba Pak bisa bayangkan contoh soal di lapas di Rutan Salemba ataupun di Rutan Cipinang. Saat ini jumlahnya itu hampir 4.000-an, yaitu 3.770. Sementara jumlah petugas pengaman kita itu 20. Nah, sementara 20 ini juga masih dibagi-bagi, ada yang di pos atas, ada yang di bagian pembinaan, ada yang di dapur, belum lagi di bagian pintu utama. Nah, di pintu utama itu hanya 2 orang atau 3 orang. Sementara jumlah pengunjungnya juga sangat luar biasa. Kalau pengunjungnya saja sekitar 4.000-an, nah apalagi pengunjungnya. Berarti nah, itu memang juga ada... memang dan ditambah lagi dengan kita tidak punya alat deteksi ya, tidak ada alat deteksi handphone, tidak ada alat deteksi seluler. Nah, inilah yang juga jadi salah satu berarti kendala hambatan kita. Ya, kita akui memang masih banyak. Namun demikian terus kita lakukan. Pastinya. Iya. Tapi penasaran nih gini juga, Mas Ridwan, kalau misalnya kita melihat para teroris bom Tamrin kemarin begitu, sebagian besar dari mereka memang pernah menghuni, menjadi tahanan juga, bahkan dalangnya juga Bahru Naim begitu. Nah, apa yang salah di sini sehingga para napi-napi ini, napi-napi kasus teroris ini tidak ada efek jerah, malah makin merekrut lagi di dalam? Ya, yang pertama diskusi seperti ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Dulu waktu setelah kejadian Ritz-Carlton tahun 2009, itu kan sama juga perdebatannya. Apakah perlu penguatan penjara dan seterusnya. Tetapi saat itu sampai sekarang kemudian kemudian terjadi lagi. Nah, mungkin ini momentum ya, ketika Tamrin kemarin kemudian kita baca di media massa, Bapak Presiden menginstruksikan agar ada revisi, kemudian ada penambahan semacam langkah yang lebih tegas di lembaga pemasyarakatan. Saya kira ini kemudian akan didukung dengan aturan-aturan baru yang memang akan menguatkan teman-teman sipir terutama. Sanas jangan lupa di dalam itu mereka punya komunitas sendiri. Mereka ini orang yang tidak takut mati. Jadi mereka ini dengan sipir tidak takut. Sebaliknya maka mungkin tadi ditanya Pak Akbar, mereka mungkin bisa mengancam sipir. Kalau misalnya ada barang mau dimasukkan begitu ya. Misalnya ini router untuk menembus VPN sehingga mereka bisa internet. Kemudian dilarang oleh petugas pintu di depan. Tapi kalau kemudian petugas itu diancam, keselamatan keluarganya, anaknya. Dan ini orang yang melakukan aksi terorisme seperti ini sudah tidak berpikir panjang. Bahkan di dalam pun sesama muslim itu dikafirkan kan. Mereka punya pemahaman begitu. Orang di luar kelompoknya itu kafir, togut, lawan, musuh. Anda bayangkan seorang sipir memikirkan istri dan anak-anaknya diancam begitu, secara manusiawi bagaimana kira-kira? Tentu mereka akan sedikit banyak mesti akan terpengaruh. Tapi sosialisasi para napi-napi ini dengan napi-napi kasus lain itu sebenarnya
Sejauh pengamatan Mas Ridwan seperti apa sih? Apakah mereka bisa mendekati langsung? Mantan napi teroris kan ada bloknya, Pak ya? Iya. Mereka memang sendiri. Lapas. Setiap lapas itu ada blok-bloknya, blok-blok napi teroris. Memang ada, kalau yang di Cipinang itu setahu saya memang ada waktu-waktu di mana mereka bisa bergabung dengan tahanan-tahanan yang lain, napi-napi yang lain. Tapi kalau di Nusa Kambangan itu mereka ngeblok. Nah, dan tidak juga sama, artinya begini, di Pasir Putih itu yang pro ISIS itu sudah berkurang sekarang. Dulu 23-an, sekarang tinggal 7. Artinya mengarah ke sesuatu yang lebih baik begitu Ya, ya? di Kembang Kuning misalnya yang di kelompoknya Ustadz Aman itu juga berkurang. Karena kan teman-teman dari pemasyarakatan itu setiap seminggu 4 kali dia mengundang ulama dari Nahdlatul Ulama setempat, membuat pengajian, sehingga lama-lama mereka yang dulunya itu haus dengan ilmu agama, terpenuhi keinginannya itu. Tapi solusi yang paling tepat gitu Mas Ridwan, kalau misalnya bisa memberikan solusi kepada pengelola lembaga pemasyarakatan, terutama ada Pak Akbar di sini, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar paham-paham seperti ini tidak tersebar luas di dalam lapas? Saya kira fungsi deradikalisasi itu diberikan saja ke Dirjen Pas ya. Selama ini kan itu punyanya BNPT. BNPT itu yang membuat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar di dalam penjara, sementara teman-teman sipir itu hanya seperti panitia saja, menyiapkan ruangan, menyiapkan konsumsi, penyelenggara. Nanti kalau hasilnya nggak berhasil, teman-teman panitia penyelenggaranya ini yang disalahkan. Nah kan kasihan mereka. Jadi harusnya sebaiknya, saya menyarankan sih, itu dikembalikan saja semuanya total. Deradikalisasi itu diberikan saja ke Dirjen Pas. Kemudian mereka punya sistemnya, punya task force yang khusus begitu, anggarannya ditambah dalam kaitan untuk rehabilitasi napi teroris, sehingga kemudian diskusi ini kita tidak akan lanjutkan tahun depan, 2 tahun lagi begitu, sehingga selesailah sampai di sini. Sehingga napi itu begitu keluar dia bisa kembali hidup normal, diterima masyarakat dan ada fungsinya untuk masyarakat yang paling penting betul, begitu ya, betul. Mas Ridwan. Mungkin terakhir Pak Akbar, bisakah menyanggupi begitu apa yang dikatakan oleh Mas Ridwan tadi gitu? Apakah memang ke depannya ada solusi jangka panjang gitu dalam mengatasi agar paham radikalisme ini tidak berkembang? Ya memang selama ini kita akui memang ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Namun demikian kita juga menggandeng berbagai pihak ya. Kita menggandeng berbagai instansi terkait, kemudian juga bahkan LSM. Oleh karena itu beberapa program-program selain program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Jadi kalau program pembinaan kepribadian yang selama ini kita laksanakan ya seperti bagaimana mereka berikan wawasan kebangsaan, kemudian bela negara dan beberapa untuk meningkatkan kapasitas. Selain juga kegiatan-kegiatan agamaan. Mereka juga kan kalau setelah bebas perlu semacam bekal ya, bekal keterampilan. Oleh karena itu berbagai program keterampilan juga kita berikan. Oleh karena itu kita berupaya dengan, dan di kita juga sudah ada namanya manajemen konflik. Jadi di sana training manajemen konflik ya. Jadi bagaimana kawan-kawan yang terutama ya yang termasuk narapidana teroris ini kita ajak mereka untuk memecahkan suatu persoalan dengan secara damai, dengan secara yang soft, secara tidak perlu dengan harus kekerasan. Jadi di sana ada semacam FGD-nya ya, sehingga lambat laun ini juga bisa, ya alhamdulillah seperti tadi yang Mas Ridwan sampaikan, beberapa lapas cenderung sebetulnya ada beberapa napi kasus teroris itu cenderung menurun tingkat radikalnya. Dan ini juga, namun demikian kami tidak bisa mengklaim bahwa itu keberhasilan pemasyarakatan. Itu juga semua kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, dari Kementerian Agama, dari BNPT dan sebagainya. Baik, tentunya kita juga menunggu gitu Pak Akbar, kira-kira nanti seperti apa pengawasannya dan agar ya seperti yang Mas Ridwan tadi katakan, diskusi ini tidak berkepanjangan gitu dengan tahun-tahun setelah ini begitu, karena sebelumnya kita juga sudah pernah membicarakan hal ini dan juga agar perbaikan di lembaga permasyarakatan juga terus dilakukan. Terima kasih Mas Ridwan sudah hadir di sini dan Pak Akbar. Dan selanjutnya kita masih akan kembali dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Salah satunya ini tentang kirap Piala Jenderal Sudirman Cup. Tetaplah bersama kami.